Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola Taman Eden dan juga untuk memenuhi muka bumi ini. Namun ketika iblis masuk dalam kehidupan manusia, akhirnya iblis memanipulasi Hawa sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam Roma pasal yang ketiga 23 menuliskan, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan di Galatia menunjukkan perbuatan-perbuatan daging yang dilakukan oleh manusia sehingga manusia menjadi budaknya dosa. Kita melihat banyak terjadi peperangan. Kenapa ada virus? Kenapa ada pandemi? Kenapa ada sakit penyakit yang semakin hari semakin tidak bisa diprediksi keadaannya. Begitu banyak penderitaan terjadi di dalam kehidupan manusia. Begitu banyak rasa sakit yang dialami oleh manusia. Ketahuilah saudara, ini disebabkan oleh dosa yang merasuki kehidupan manusia. Namun di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 menunjukkan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka diberikan keselamatan. Percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada karya keselamatannya di kayu salib, percaya pada pengorbanannya. Bahkan dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 dikatakan, setiap mereka yang menerima Allah diberikan karunia, diberikan hak dan kuasa untuk menjadi anaknya Allah. Kita melihat saudara yang kasih oleh Tuhan, dosa membuat manusia menjadi hamba dari dosa. Oleh karena dosa manusia menjadi budak seks. Oleh karena dosa manusia menjadi budak obat-obatan. Oleh karena dosa manusia menjadi budak dari amarah, dengki, kepahitan. Begitu banyak kejahatan yang manusia lakukan, semua disebabkan oleh dosa. Namun hari ini firman Tuhan kembali menunjukkan kepada kita, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya saudara, ambillah bagian kita. Bagian kita adalah menjadi anak Allah. Bagian kita adalah menjadi garam dan terang dunia. Bagian kita menjadi ahli waris. Bagian kita menjadi rekan kerjanya Allah. Bagian kita menjadi ahli warisnya kerajaan Tuhan. Bagian kita menjadi orang yang menerima mujizat Tuhan. Bagian kita menjadi pemenang di dalam Tuhan. Bukanlah bagian kita untuk menjadi budak dosa. Bukanlah bagian kehidupan kita untuk tetap tinggal hidup di dalam dosa. Tapi bagian kita menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Datanglah kepada Dia. Nyatakan bahwa kita ini butuh yang namanya Juru Selamat, butuh yang namanya pribadi Yesus. Maka saudara akan melihat Tuhan membebaskan saudara dari belenggu-belenggu dosa. Sebab bagian kita bukanlah dosa, tapi bagian kita menjadi anak-anaknya Allah. Tuhan Yesus.